Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Robiatul Adewiyah dan rekan saya Muhammad Irtifaul Ulum. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai kemiskinan struktural. Langsung saja kita masuk ke materi. Yang pertama, kita akan membahas mengenai pengertian kemiskinan struktural. Kemiskinan sendiri merupakan di mana kondisi tidak terpenuhnya kebutuhan baik itu asasi atau esensial sebagai manusia, seperti kebutuhan substansi, afeksi, keamanan, identitas, proteksi, kebebasan, partisipasi, dan waktu luang. Untuk menentukan suatu kemiskinan di suatu daerah, maka diperlukan data untuk menentukan indikator-indikator apa saja yang harus diperhatikan dalam penanggulangan kemiskinan. Indikator tersebut harus sesuai dengan fenomena kemiskinan atau kesejahteraan individu, keluarga, unit sosial yang lebih besar, dan wilayah. Kajian secara ilmiah terhadap fenomena yang berkaitan dengan kemiskinan, seperti faktor penyebab terjadinya kemiskinan, akibat dari kemiskinan. Kemiskinan struktural ialah kondisi atau situasi kemiskinan karena pengaruh kebijakan pembangunan yang belum menjangkau seluruh masyarakat, sehingga menyebabkan ketimpangan pendapatan. Kemiskinan struktural muncul karena ketidakmampuan sistem dan struktur sosial dalam penyediaan kesempatan-kesempatan yang memungkinkan si miskin dapat bekerja. Struktural sosial tersebut tidak mampu menghubungkan masyarakat dengan sumber-sumber yang tersedia, baik yang disediakan oleh alam, pemerintah maupun masyarakat yang ada di sekitar. Mereka yang tergolong dalam kelompok ini adalah buruh tani, pemulung, penggali pasir, dan mereka yang tidak terpelajar dan tidak terlatih. Pihak yang berperan besar dari terciptanya kemiskinan struktural adalah pemerintah, sebab pemerintah yang memiliki kekuasaan dan kebijakan cenderung membiarkan masyarakat dalam kondisi miskin, tidak mengeluarkan kebijakan yang pro masyarakat miskin. Kalaupun ada, lebih berorientasi pada proyek, bukan pada pembangunan kesejahteraan, sehingga tidak ada masyarakat miskin yang naik kelas ataupun hidupnya menjadi lebih baik. Yang artinya jika pada awalnya sebagai buruh, nelayan, pemulung, maka selamanya menjadi buruh, nelayan, dan pemulung. Masyarakat yang berada pada kemiskinan struktural cenderung tinggal di daerah yang tidak mendukung, seperti petani atau nelayan. Mereka memilih untuk bertahan, maka lahan maupun laut menjadi satu-satunya dalam menyambung hidup, sedangkan mereka belum mengetahui mengenai teknologi yang canggih dalam memanfaatkannya secara efisien. Kemiskinan struktural merupakan kondisi di mana kemiskinan terjadi bukan karena orang yang miskin atau orang yang tidak mampu bekerja. Kemiskinan struktural terjadi karena ketidakmampuan sistem dan struktural sosial dalam menyediakan kesempatan bagi orang menengah ke bawah untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih layak. Orang yang menengah ke bawah belum mampu dalam memperoleh sumber daya alamnya, ataupun kurangnya informasi dan pengetahuan mengenai sumber daya alam maupun teknologi. Selanjutnya kita akan membahas tentang respon kemiskinan struktural. Dampak yang terjadi karena kemiskinan struktural yaitu perebutan sumber daya alam yang ada di lingkungan tersebut, dan interaksi antara stakeholder yang membuat lahirnya gerakan sosial untuk memperjuangkan masyarakat, menuntut keadilan bagi orang yang tersisihkan atau belum tersentuh bantuan dari pemerintah. Akibat dari kemiskinan struktural tersebut, terbentuknya organisasi masyarakat yang berkembang akibat dari dua faktor antara lain gejala kerusakan lingkungan karena tindakan manusia terhadap lingkungan yang semakin eksploitatif dan semakin sempitnya pekerjaan di pedesaan. Hal tersebut memicu kesadaran petani ataupun orang miskin untuk mensikapi kondisi tersebut. Kemiskinan struktural pada masyarakat. Kemiskinan struktural membuat reaksi berupa gerakan perlawanan untuk tujuan melampaui ketimpauan akses yang terjadi.
Gerakan perlawanan diwujudkan melalui pembentukan organisasi. Melalui organisasi yang terbentuk, mengembangkan jaringan sosial dengan cara membentuk perkumpulan. Dengan organisasi yang diharapkan dapat mempercepat reaksi bagi terciptanya kerjasama, akses, serta tidak adanya ketimpangan sosial. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Irtifaul Ulum. Baik, kita memasuki slide selanjutnya, yaitu menerangkan penyebab terjadinya kemiskinan struktural. Kemiskinan struktural adalah kemiskinan yang timbul dari adanya korelasi struktur yang timpang, yang timbul dari tiadanya suatu hubungan yang simetris dan sebangun yang menempatkan manusia sebagai objek. Dan kemiskinan struktural ini timbul karena adanya hegemoni. Pengertian hegemoni sendiri yaitu bentuk penguasaan terhadap kelompok tertentu dengan menggunakan kepemimpinan intelektual dan moral secara konsensus. Artinya di sini yaitu kelompok-kelompok yang terhegemoni menyepakati nilai-nilai ideologis penguasa. Dan justru karena adanya kebijakan negara dan pemerintah ataupun orang-orang yang berkuasa, sehingga orang yang termarginalkan semakin termarginalkan saja. Selanjutnya, kemiskinan ini timbul karena ada hubungan sosial ekonomi yang membuat kelompok orang tereksklusi dari posisi ekonomi yang lebih baik. Dan penyebab eksklusi adalah ketergantungan ekonomi pada negara industri maju, struktur perekonomian nasional yang jatuh pada segelintir orang, atau kolusi penguasa dan pengusaha, serta politik dan hubungan sosial yang tidak demokratis. Selanjutnya kita memasuki slide yang terakhir, yaitu upaya pengentasan kemiskinan struktural. Pembangunan tidak akan berhasil untuk mengatasi kemiskinan tanpa disertainya peningkatan kesempatan kerja, pemenuhan kebutuhan pokok, dan peningkatan produktivitas rakyat miskin. Dan di sini negara sebagai kekuasaan tertinggi harus bisa memberikan kontribusi dalam mendistribusikan hasil produksi kepada mereka yang miskin secara sosial dan ekonomi. Dan menurut saya di sini lebih baik untuk memakai mekanisme koperasi dalam mengentaskan kemiskinan. Tentunya dalam menerapkan koperasi sebagai soko guru ekonomi harus diimbangi dengan peran negara sebagai pihak yang seharusnya berani memaksa untuk kebaikan. Karena sistem yang sekarang berjalan justru semakin memperlemah sektor koperasi, menjadikan koperasi tidak menarik lagi. Padahal jika ditelusuri lebih dalam dan diamalkan sesuai dengan kaidah yang ada dalam prinsip-prinsip dan nilai-nilai koperasi, sangat pas jika permasalahan negara adalah pada mekanisme distribusi hasil produksi. Dengan koperasi, semua masyarakat sama, tidak ada paksaan dalam memberikan modal bersama. Dan cita-cita koperasi di Indonesia menurut Muhammad Hatta yaitu menciptakan masyarakat yang kolektif, berakar pada adat istiadat, tetapi ditumbuhkan pada tingkat yang lebih tinggi sesuai dengan tuntutan zaman modern. Di sini negara lebih ditekankan untuk memperbaiki sistem yang saat ini berlaku di Indonesia. Jadi, untuk menutup presentasi ini, sekali lagi kami menekankan bahwa kemiskinan itu tidak hanya ditekankan pada aspek ekonomi saja, namun hak-hak dasar lain seperti kesempatan dalam memperoleh pendidikan, kesehatan juga perlu untuk diperhatikan dalam mengidentifikasi kemiskinan. Masalah kemiskinan ada karena sistem yang salah untuk diterapkan di Indonesia. Justru dengan adanya lembaga-lembaga keuangan internasional dengan mekanisme bantuannya semakin menambah penderitaan rakyat miskin. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.